saya mau izin tanya, kalau ada orang yang suka beradu mulut dan suka menghakimi dan suka menjadi serigala berbulu domba. Jadi di dalam orang itu apakah hatinya ada punya Roh Kudus atau ada spirit lain di dalam roh orang tersebut? Selama orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menentang kebenaran itu, berarti ada Roh Kudus, karena yang membuat orang itu percaya Yesus adalah Roh Kudus. Tetapi yang menjadi tuan atas dirinya belum tentu Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus berbeda. Seringkali yang menjadi tuan adalah diri sendiri, yaitu ego. Makanya tadi saya katakan punya ilah lain, yaitu ego kita. Ego kita lah yang memimpin kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita, pikiran kita sendiri, itu Tuhannya itu kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi nggak mimpin, diam saja. Tapi juga, apakah ada roh lain? Ya, pertama dia punya roh kepahitan. Kalau sudah ada dosa nggak diberesin, dosa itu selalu mengundang dosa-dosa yang lain. Pertama misalnya membiarkan dirinya pahit, kemudian mulai timbul keangkuhannya, mulai membangun benteng, mulai ada roh tadi kepahitan ya, tidak mau ngampuni, akhirnya ada roh yang lain, yaitu mulai punya iri hati, mulai ada kebencian, mulai ada roh membunuh. Orang yang pahit, lama-lama ada roh pembunuh di dalam dirinya. Yaitu dengan apa? Perkataannya membunuh, perkataannya suka menghancurkan orang, suka menghakimi. Itu nanti ngerentet semuanya, rentet. Dia kemudian tidak suka lihat orang bahagia, dia bahagia melihat orang susah. Jadi suka menghancurkan kehidupan orang yang bahagia. Karena itu merembet, terus kemudian ada roh sakit penyakit. Makanya mengampuni itu membereskan hal yang lain. Apakah orang itu tadi ada roh yang lain? Ya pasti ada. Karena kalau hanya ada Roh Kudus, tidak seperti itu. Oke, silakan Ci. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pastor, apa tanda-tandanya roh seseorang itu sudah padam? Ya, kalau orang itu nggak semangat lagi, diajak ke gereja sudah nggak mau, baca Alkitab nggak mau, sudah nggak ada semangat untuk perkara-perkara rohani, ya dia sudah padam di dalam dirinya. Silakan, Ci. Berikutnya, Pastor, kalau dalam suatu perdebatan agama, meskipun itu Kristen, apakah ada Roh Kudus di sana? Terima kasih. Kalau saya tuh lebih suka orang bertanya, saya jawab. Kalau dia kemudian merasa kok kayaknya nggak benar, kemudian dia, menurut saya begini, oke dijelasin, dilurusin ya kan misalnya. Terus atau pandangannya berbeda ya sudah. Tetapi kalau kemudian mulai berdebat mempertahankan argunya, kan begini, saya akan diam. Saya tidak suka berdebat. Karena kalau sudah berdebat, itu sebenarnya ada mulai masuk roh kesombongan. Mulai ingin menunjukkan saya yang benar. Kemudian kepingin menjatuhkan. Kalau kamu memang percaya dengan pendapatmu, silakan. Tapi kalau kamu tanya pendapat saya akan menyampaikan. Atau kalau kamu bertanya, saya jelasin. Tapi kalau sudah debat, saya tidak akan meladeni lagi. Kenapa? Saya tidak suka buang waktu dengan berdebat. Kamu lek ngotot, ya sudah percaya dengan pengertianmu sendiri, silakan. Saya tidak mau membuang waktu dengan berdebat. Apalagi kalau orang itu langsung merasa benar sendiri, ya udahlah silakan. Karena kita tidak mau ada spirit yang lain, yaitu tadi keangkuhan, kepingin menunjukkan kita paling pintar dan benar. Oke, silakan Cip. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pastor, apakah mungkin seseorang meniadakan egonya sepenuhnya? Ego itu tidak pernah hilang, tapi ego harus dikuasai. Ego itu kan ada di dalam diri kita, harus dikuasai, nggak bisa hilang. Ego itu kan ada di dalam diri kamu. Tetapi kita harus menguasainya setiap hari, melatihnya supaya ego kita tidak berkuasa atas diri kita, tetapi Tuhan yang berkuasa atas kita. Silakan, Cik. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pastor, apakah tertawa kudus atau holy laughter salah satu manifestasi dari salah satu karunia Roh Kudus? Apakah juga Alkitabiah jika ada manifestasinya ketawa dengan tidak terkendalikan, apakah bisa seperti itu? Gini ya, itu adalah, saya nggak bisa mengatakan itu karunia. Kalau karunia kan seperti karunia bernubuat, karunia membedakan roh, itu kan selalu ada di dalam diri dia. Bukan karunia
tertawa ya kan. Jadi tetapi misalnya pada waktu di dalam ibadah ada manifestasi hadirat Allah, orang itu tertawa. Jadi manifestasi hadirat Allah ya. Jadi bukan karunia, karena ya bisa dikatakan karunia, tapi nanti orang bisa salah paham. Oh, ada karunia tertawa gitu. Enggak ya, kalau punya ada karunia Roh Kudus, karunia ketawa, nanti kemana-mana dia ketawa ya kan karunia. Kalau karunia kan dibawa orang itu. Jadi bukan ya. Nah, kalau tertawa, ya tertawa karena orang itu kadang memang ada orang yang tidak bisa kendalikan karena Tuhan itu mau hibur dia, bisa ketawa. Orang itu sampai ada orang itu sampai digotong pulang loh. Karena bener-bener lemes, ketawa. Tetapi kan nggak sampai mengganggu orang, mengganggunya itu misalnya ketawanya itu sampai Joshua sampai nggak tertib ya kan, wah misalnya, atau sampai orang mengerikan ya kan, mengganggu banyak tetangga, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Makanya dulu ada anak ya di gerejanya itu gereja zaman dulu itu kan gereja-gereja yang gereja-gereja yang ortodok itu kan biasanya ada kayunya begini kan di sandarannya ya. Bukan kursi biasa, tapi yang kayu itu loh, yang kayunya panjang. Itu biasanya kan ada gininya kan di sebelah kita, di sandaran. Jadi kita gak gampang nengok orang. Nah, saya itu di sebelah sini, di sini ada orang. Ada orang ketawa, terus berbahasa roh, kayak bahasa roh. Terus saya bilang langsung gini, ini orang kerasukan. Terus orang sebelah saya bilang ini, loh enggak lah, masa orang kerasukan, dia kan lagi ketawa, berbahasa roh lagi. Enggak, ini kerasukan. Sebentar lagi dia teriak-teriak. Saya bilang begitu. Dan benar, terus dia kemudian teriak-teriak. Itu sudah setan. Kemudian ya sudah, kemudian akhirnya termanifestasi, benar-benar dia manifestasi ada roh jahat di dalam dirinya. Akhirnya saya layani pelepasan. Selesai. Jadi kadang-kadang kita bisa kelihatan. Kenapa kok saya tahu kalau itu tadi bukan Roh Kudus? Mengganggu. Waktu ada ibadah, dia ketawa gak karu-karuan, bahasa roh ini gak tertib. Orang kan lagi dengerin firman. Roh Kudus itu suka semua orang dengar firman. Tapi ini mengganggu. Sudah jelas bukan dari roh Allah. Makanya kita juga begitu. Amin, amin. Aminnya gak apa-apa. Tapi kalau saudara mengaminkan sampai mengganggu, itu api asing. Karena aminnya untuk cari perhatian. Tidak akan menguatkan orang lain. Amin, amin. Kayak yang saya dulu ceritakan, tepuk tangan tidak tepat pada waktunya. Selalu tepuk tangan, sedikit-sedikit tepuk tangan. Tepuk tangannya nggak pas lagi, nggak niat lagi. Tepuk tangan ya tepuk tangan lah. Jangan setengah-setengah, jadi tambah mengganggu suasana. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, apakah bisa, bukan semuanya dari iblis ya, bisa itu dari ego kita, mengganggu, untuk cari perhatian. Ego kita itu bisa mengganggu, selain daripada roh jahat. Silakan, Cik. Dan selanjutnya, Pastor, saya lagi berdoa bersama keluarga. Tiba-tiba saya tertawa. Apakah itu dari Roh Kudus? Waktu berdoa dengan keluarga tiba-tiba ketawa. Ketawa, ya. Nah, kalau saudara merasa itu damai sejahtera, saudara ketawa bukan karena ingat film komedi, ya itu dari Roh Kudus. Tapi kalau ketawa tiba-tiba karena saudara ingat dengan kejadian yang lucu, ya bukan dari Roh Kudus, tapi karena saudara ingat sesuatu yang lucu, ya kan? Tadi misalnya mendengarkan lawakan siapa itu namanya, si Cak Lontong misalnya, terus ingat, jadi saudara ketawa, dan saudara ingat film cerita. Jadi kalau yang dari Roh Kudus bukan dari karena saudara ingat sesuatu, tetapi ada sukacita dari dalam yang meluap keluar. Hasilnya kelegaan, saudara ada damai sejahtera, ada kelepasan. Ya, itu dari Roh Kudus. Silakan, Cik. Baik, berikutnya, Pastor, apakah pribadi orang Kristen yang serius dan bertato jika sudah bertobat itu termasuk serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba itu masalah hati, bukan masalah tato. Tato, ya kan? Banyak orang tato tapi dia sungguh-sungguh, dia menobatkan banyak orang. Banyak juga orang yang mulus, justru mulus itu kadang-kadang serigala berbulu domba. Kenapa kalau orang bertato kita sudah curiga kan, tapi kalau orang itu mulus kita merasa, wih orang ini rohani banget ya, pasti rohani, kesaksiannya luar biasa. Ternyata serigala berbulu domba, menyesatkan banyak orang, mencelakakan banyak orang, nah kayak gitu. Jadi bulu domba itu masalah hati, padahal kelihatannya baik, bertopengnya dengan menutupi kejahatannya dengan ayat-ayat Alkitab, dengan kesaksian, dengan pelayanan, dengan sedikit-sedikit ngomong Yesus, ya kan? Ternyata penjahat. Nah, itu. Kalau soal tato, dia bukan berbulu domba lah, dia terang-terangan tatoan, kan nggak ditutupi. Oke, silakan, Ci.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit di luar konteks, Pastor, tapi tetap akan saya bacakan. Pastor, yang pernah menghakimi Ahok saat ini begitu banyak yang meninggal. Apakah itu adalah kebetulan atau fakta? Ya, kalau menurut Alkitab ya itu fakta. Kenapa? Karena jangan melawan orang benar. Dalam artian orang benar tuh gini, orang ini lagi berbuat benar, tapi kamu salah-salahin. Makanya kalau kita ini berbuat benar ya, kemudian ada orang yang menghakimi, ada orang yang memfitnah kita, biarin. Nanti Tuhan pukul orang itu sendiri. Enggak cuma Ahok apalagi kan anak Tuhan ya waktu itu ya kan. Waktu itu maksudnya sebelum melakukan kesalahan pelanggaran. Sekarang juga anak Tuhan sih. Jadi kayak Pak Jokowi gitu ya. Dia itu beresin Indonesia. Dia bekerja dengan luar biasa. Lalu ada orang yang terus jelek-jelekin dia, ngelawan dia, memfitnah. Itu urusannya dengan Tuhan. Pasti jatuh satu persatu. Karena jangan melawan orang benar. Karena firman Tuhan katakan kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itulah yang akan memberikan pembelaan sama kita. Untuk sementara Alkitab kan berkata kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan akan menopang dia. Kenapa? Untuk sementara kayaknya kita menjadi orang yang malang. Karena kita melakukan kebaikan difitnah. Tapi nanti orang yang memfitnah itu pasti akan berjatuhan, dipermalukan. Karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur orang akan diukurkan kepadamu. Penghakiman, kalau kita menghakimi seseorang, engkau juga akan dihakimi dengan penghakiman dengan ukuran yang sama. Makanya kenapa hidup kita itu harus berhati-hati. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Karena keadilan Tuhan. Gitu, Ci, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Pastor, apakah arti dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53? Saya tidak paham. Apakah bisa tolong dijelaskan, Pastor? Ya, harus dibaca dulu. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Dulu tadi kan sudah disampaikan ini. Apa yang ditanyain? Ini tentang menentang nabi-nabinya. Maksudnya menentang nabi-nabi di Perjanjian Lama, nabi-nabi pada waktu itu, salah satunya juga Tuhan Yesus, ya kan mereka menentangnya, bahkan mereka membunuhnya. Mereka menentang orang-orang yang melakukan kebenaran. Orang-orang itu misalnya ada hamba Tuhan nih, mengajar kebenaran, kemudian melayani kesembuhan. Contohnya misalnya Daud Tony deh. Pak Daud Tony. Pak Daud Tony itu dipakai Tuhan untuk membongkar segala hal pekerjaan setan karena dulu pengikutnya, ya kan? Sehingga banyak orang Kristen tahu bagaimana pekerjaan iblis supaya orang Kristen mulai tahu untuk nggak nyoba-nyoba. Kan dia tadarin kenapa orang itu bisa disantet, ya kan? Terus dia menjelaskan kenapa orang itu, alasan kenapa ada orang itu bisa, misalnya ada suami kecantol dengan wewe gombel, ya kan? Apa sih dengan orang lain, sehingga itu semuanya kadang karena ada guna-guna, ya kan? Sehingga kita tahu untuk bagaimana supaya suami kita sembuh, kita harus tolong dengan mengasihi dia karena pekerjaan setan digitukan, misalnya. Terus ada orang-orang yang misalnya ngomong begini, pendeta Doughton itu sesat, dia itu adalah dukun, tapi ngaku-ngaku pendeta. Kalian jangan dengerin, misalnya. Semua orang tidak boleh mendengarkan, tidak boleh dengarkan. Terus kemudian menghancurkan reputasinya. Dengan tujuan, nah ini, dengan tujuan membunuh reputasinya supaya tidak ada yang mendengar dia. Ini namanya sudah menentang Roh Kudus, membunuh nabi-nabinya. Kalau sekarang mungkin membunuhnya tidak secara fisik, tetapi secara pembunuhan karakter. Hanya tujuannya supaya orang nggak mendengar. Terus kemudian mempengaruhi pendeta-pendeta, jangan undang dia tidak boleh berkhotbah misalnya. Padahal Tuhan sedang mau membuat banyak orang Kristen tahu kebenaran, tapi kita menjadi orang yang menentang. Nah, itu arti di dalam Kisah Para Rasul 7 tadi. Itu makanya kita berhati-hati, jangan suka menghancurkan orang yang sedang dalam pelayanan yang terbukti menghasilkan banyak pertobatan. Kecuali orang itu benar-benar memang sesat ya, nggak ada Roh Allah di situ, Roh Allah tidak bekerja sama dia. Tapi kalau orang itu membawa banyak orang bertobat, lalu saudara nyesat-nyesatin, mempengaruhi orang untuk nggak mau dengar, memboikot pelayanannya, urusannya dengan Tuhan. Kayak ini tadi, kamu orang yang keras kepala, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenekmu. Bahkan engkau menentang nabi-nabi, menganiaya, bahkan membunuhnya.
Menganiaya dengan apa? Menjelekkan dia, memfitnah dia, kemudian membunuh reputasinya, menghalangi dia bekerja. Misalnya orang itu diutus Tuhan ke kota A untuk melayani. Terus kita jadi orang Kristen malah membuat gerakan menentang supaya orang itu bisa masuk ke kota itu. Saudara sedang menentang Roh Kudus, melawan nabi-nabinya. Oke, silakan, Cik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pastor, saya mau bertanya. Kalau seseorang yang sering minta ampun sama Tuhan, namun sering jatuh bangun dengan dosa, bagaimana supaya benar-benar terlepas dengan dosa yang sama dan bagaimana menundukkan kedagingan? Apakah perlu pelepasan lagi? Nggak perlu. Pelepasan 1000 kali ya nggak akan berhasil kalau tidak melawan. Segala sesuatu itu satu. Pertama, pelepasan itu kan karena kita itu tidak mau ada ikatan yang membuat kita mau ke kanan, nggak bisa. Kayak saya misalnya diikat nih, kaki saya, seluruh tubuh saya diikat. Saya mau jalan ke sana kan nggak bisa, kan ditarik sama yang ngikat. Makanya butuh pelepasan. Tapi setelah pelepasan, saudara itu merdeka. Saudara punya hak untuk menentukan jalan hidupmu. Iblis hanya bisa menggoda. Saudara harus mendengarkan khotbah saya di YouTube tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Karena apa? Banyak orang Kristen sedikit-sedikit nyalain setan. Kalau berdosa, saya nggak ke gereja karena setan. Saya tidak berdoa karena iblis. Saya tadi marah-marah karena iblis. No, saudara sudah dimerdekakan kok. Sejak saudara terima Yesus, saudara sudah dimerdekakan. Saudara punya kuasa untuk menentukan hidup saudara. Saudara bisa memilih mau dosa atau tidak. Iblis hanya bisa menggoda. Makanya kalau saya kok tetap jatuh bangun dalam dosa, pertama bertobat, minta dilayani pelepasan. Kalau sudah dilayani pelepasan, punya hubungan intim dengan Tuhan dan mulai belajar melawannya dan mulai tinggalkan hal-hal yang memancing saudara berbuat dosa. Contoh, misalnya saudara dulu adalah orang yang suka ngedrug, ya kan? Kalau sudah bertobat, sudah dilayani pelepasan, ya jangan bergaul lagi dengan orang-orang. Kalau saudara masih labil, bergaul lagi dengan teman-teman yang lama, ya saudara akan ditawarin lagi, digodain lagi, ya jatuh lagi. Kalau saudara terikat dengan pornografi, ya terus jangan lihat nonton-nonton yang membangkitkan, membuat saudara jatuh lagi. Kalau saudara orangnya suka mencuri, ya jangan jadi kasir. Ya seperti itu. Jadi hindarkan dulu sampai saudara itu bisa teguh berdiri. Bisa waktu lihat duit pun saudara jadi kasir sudah nggak nyolong lagi. Ngerti ya? Saudara harus tahu kelemahan saudara. Jadi ya seperti itu. Jadi harus dilawan. Ada perjuangan. Makanya ada dikatakan menyangkal diri dan memikul salib. Oke, satu lagi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Bisa pertanyaan lagi, Pastor? Apa udah? Iya, boleh. Satu lagi satu ya? atau dua kalau lagi. Ya, baik, Pastor, apakah untuk pelayanan full time orang harus selesai membaca Alkitab dahulu? Maksudnya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu baru dia apakah boleh pelayanan? Gini, full time kan tadi katanya. Pertanyaannya kalau jadi full time atau pelayanan? Iya. Full time kan? Lo full time itu kan macam-macam. Ini sih dia tulisnya pelayanan. Kok pelayanan? Oh, pelayanan. Oke. Iya, lihat pelayanannya ya kan, pelayanannya. Tapi gini, setiap gereja itu punya standar. Yang salah satu misalnya pelayanan baru boleh pelayanan kalau mereka sudah ikut kelas pengajaran. Itu bagus. Kenapa? Supaya setiap orang punya cara pikir yang sama. Mulai menghargai pelayanan. Karena diajar dulu. Karena orang itu baru tahu setelah diajarin kan. Misalnya contoh, diajar pelayanan itu harus punya hati hamba. Pelayanan itu harus bisa terima satu dengan yang lain. Pelayanan itu harus komitmen. Pelayanan itu harus kita mengerti tentang disiplin dan sebagainya, pengorbanan. Nah, itu mempengaruhi. Baru kemudian mulai mereka boleh pelayanan misalnya. Atau yang pelayanan harus sudah dibaptis. Nggak semuanya pelayanan. Itu sebenarnya standar itu semakin hari semakin tinggi kalau jemaatnya banyak. Tapi kalau jemaatnya masih 30 nih, ya kalau syaratnya terlalu tinggi ya nggak ada yang pelayanan, ngerti ya? Tapi kalau semakin banyak, semakin kita bisa menyaring. Terus kemudian, terus kalau dia harus
apakah harus? Nah, itu juga tergantung gerejanya. Semakin banyak orang yang bisa disaring pelayanan, semua orang mulai diajar kelas, kemudian harus baca kitab Perjanjian Lama sampai Baru, itu harus sudah dibaca. Ya itu bagus, karena banyak orang cuma pengen pelayanan, tapi sebenarnya dia tidak punya kehidupan rohani dengan Tuhan. Apakah itu harus? Ya, tergantung dari gerejanya. Tapi kalau saudara sendiri harus menuntut saudara seperti itu. Saudara harus baca Alkitab. Apalagi kalau saudara pelayanannya di mimbar. Jangan kemudian saudara sendiri kosong, nggak punya pengetahuan. Terus maunya khotbah dari khotbah orang lain, saudara sendiri tidak punya dasar firman yang kuat. Ya saudara hanya seperti calo, saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak baca Alkitab sendiri, cuma mengkhotbahkan khotbah dari orang lain. Itu namanya saudara sebenarnya hanya pengen kelihatan pinter di hadapan orang. Karena kalau saudara benar-benar mau menjadi pelayan Tuhan, pertama harus menjadi hamba Tuhan. Saya sudah pernah jelasin di sini. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan salah satunya menjadi hamba, mentaati apa yang Tuhan mau, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu namanya jadi hamba. Baca Alkitab, praise and worship itu menjadi hamba, melayani Tuhan secara pribadi. Baru pekerjaan Tuhan yaitu tadi mau jadi WL lah, menjadi penginjil lah, itu pekerjaan Tuhan. Silakan Ci. Satu lagi ya terakhir. Satu lagi, oke. Pastor, apakah seseorang yang betul-betul sudah bertobat dan lahir baru itu bisa merasakan roh yang berbeda di dalam hatinya? Karena saya pernah mendengar kesaksian ada seorang artis terkenal, dia dahulu adalah pengikut gereja setan, tapi dia sering bilang kalau dia sudah bertobat, tapi dia bisa merasakan roh-roh lain. Apakah betul, Pastor? Saya tidak tahu yang dimaksud ya. Mungkin yang dimaksud merasakan roh lain itu dia bisa membedakan roh, ya kan? Bisa saja. Karena kalau orang itu dulunya kayak misalnya kita tadi kesaksian tadi, kayak tadi Pastor Dotoni, dia dulu kan berkecimpung di alam dunia roh, ya kan, roh-roh jahat. Sehingga waktu dia bertobat, ya masih bisa merasakan roh-roh jahat itu. Karena dia sudah hafal, kepekaannya kan sudah terlatih. Kayak saudara sekarang. Kalau saudara dulunya kumpul dengan para penjahat, atau pemakai, ngobat, ya kan? Setelah saudara bertobat, saudara itu bisa bedain orang yang ngobat dan enggak. Kalau kita nggak tahu. Mereka baru lihat matanya tuh langsung tahu, ini orang ini ngobat, orang ini gini, ya kan? Dulu aja saya ketemu orang, saya tuh nggak tahu kalau orang itu mabuk. Karena seumur-umur nggak pernah lihat orang mabuk. Orang itu jalan tiba-tiba, jalan di depan saya, dung. Terus saya bilang gini, orang ini, ya apa sih? Udah jelas ada orang lewat, kok dia langsung kayak orang mau roboh gitu ya kan? Di depan gini. Terus ada seseorang bilang, itu orang mabuk. Oh ya? Kok kamu tahu kalau mabuk? Karena dia itu Kristen, saudara. Kok dia orang mabuk? Lihat aja, itu orang mabuk. Karena saya tidak tahu kan kalau itu mabuk. Dia ini orang Kristen. Terus setelah itu baru tahu, orang itu memang mabuk. Lagi kerja, mabuk. Maka saya tidak tahu kalau dia mabuk. Saya juga nggak tahu dia minumnya di mana. Mungkin di kamar mandi dia minum. Tapi orang yang pernah mengalami bergaul dengan orang-orang mabuk itu, dia langsung tahu ini orang mabuk. Saya tidak tahu. Saya pikir orang ini kok sejalan, kok nggak punya sopan santun. Ada orang jalan kok tiba-tiba kayak orang mau motong jalan dengan kayak mau roboh gitu kan. Nah itu. Terus apa tadi ya pertanyaannya? Iya, dia bisa merasakan roh yang lain, bukan merasakan di dalam dirinya. Bisa merasakan, membedakan, oh ini ada roh yang lain dan sebagainya. Bisa saja. Oke? Sudah ya? Oke, mantap. Jadi selesai. Kita akan ketemu tanggal 1 Januari. Karena tanggal 25 kita libur. Oke, 1 Januari mungkin kita belajar sepenuhnya tentang Yesus lebih dalam.